pagi Bu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Sigilia Jelita. Saya dari kelas 10C, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi seni. Yang pertama itu bentuk-bentuk musik. Musik vokal adalah bunyi yang ditimbulkan oleh suara manusia. Ada 7 jenis vokal yang ada di dalam musik. Yang pertama itu solo, nyanyian tunggal oleh seorang penyanyi. Yang kedua itu duet, nyanyian yang dibawakan 2 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang ketiga itu trio, nyanyian yang dibawakan oleh 3 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang keempat itu quartet, nyanyian yang dibawakan oleh 4 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang kelima itu quintet, nyanyian yang dibawakan oleh 5 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang keenam itu sextet, nyanyian yang dibawakan 6 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang ketujuh itu koor, suatu paduan suara yang terdiri dari puluhan atau ratusan penyanyi dengan menggunakan 4 jenis suara utama, sopran, alto, tenor, dan bass. B. Jenis-jenis nyanyian. Ada 5 jenis nyanyian yang dapat dipelajari. Yang pertama itu requiem, nyanyian pada upacara gereja Kristen untuk mengungkapkan orang telah meninggal dunia. Yang kedua itu hymne, nyanyian pujian kepada Tuhan, tanah air, dan pahlawan. Yang ketiga itu koral, nyanyian gereja pada kebangkitan umum dalam satu suara. Yang keempat itu serenade, nyanyian sore hari untuk menghormati seorang tamu atau pembesar. Yang kelima itu canon, suatu nyanyian berupa paduan suara berkelompok yang dibawakan seorang secara bergilir atau susul menyusul kelompok demi kelompok. Yang berikut itu musik instrumental. Musik instrumental yang lebih besar dapat digolongkan dalam 7 jenis adalah satu konser, suatu pergelaran dengan menggunakan satu jenis alat musik utama, misalnya konser piano, konser biola, dan lain-lain. Yang kedua itu orkes, suatu pergelaran musik dengan menggunakan seperangkat alat musik sejenis, misalnya orkes dari alat-alat musik tiup saja, orkes dari alat-alat musik yang dipetik saja. Yang ketiga itu orkes simfoni, orkes raksasa atau besar yang terdiri dari berbagai alat musik. Orkes simfoni terbagi dalam seksi-seksi dan tiap seksi terdiri dari alat-alat musik sejenis yang terbagi menurut jenis suara. Yang keempat, orkes fanfare, orkes yang dalam pergelarannya hanya menggunakan alat musik tiup yang terbuat dari logam, misalnya orkes trompet, saksofon. Yang kelima, orkes kamar, orkes yang pemainnya terdiri atas 5-15 orang dan menggunakan alat musik yang bermacam-macam atau bebas. Yang keenam, orkes string, orkes yang dalam pergelarannya hanya menggunakan alat musik yang digesek, misalnya orkes biola. Yang ketujuh, orkes gambus, orkes yang menggunakan alat musik gambu sebagai alat musik utama. Yang berikutnya adalah berbagai jenis musik yang lain. Ada beberapa jenis musik yang lain yang mau dipelajari, antara lain musik keagamaan, musik khusus untuk upacara agama. Musik ini berasal dari zaman purba di mana orang masih menyembah dewa-dewa atau berhala-berhala. Yang kedua, musik gerejawi, musik khusus untuk upacara liturgi agama Kristen pada kebangkitan di gereja. Jenis musik ini adalah vokal dengan iringan orgel. Jenis ini dimaksudkan sebagai pemujaan kepada Tuhan. Yang ketiga, musik klasik, musik yang berasal dari kebudayaan tertentu dengan mutu seni yang tinggi dan banyak digemari dalam dunia musik. Musik klasik dapat dipertahankan sepanjang masa dan dihargai sebagai musik standar dari suatu bangsa. Yang keempat, musik nasional, musik yang bersifat kebangsaan. Syair-syairnya biasanya lahir dari masa-masa
perjuangan. Musik ini banyak bertema tentang pemujaan kepada tanah air dan bangsa. Yang kelima, opera, suatu pementasan sandiwara yang diakonkan dengan musik vokal atau sandiwara dengan nyanyian dan musik. Yang keenam, pasio, opera kecil tentang kisah sengsara Yesus. Yang ketujuh, sonata, suatu hidangan musik instrumental yang merupakan bagian dari suatu konser besar. Yang kedelapan, nocturne, musik malam hari atau musik menjelang tidur. Yang kesembilan, preludium, bagian pembuka dari suatu karya musik besar. Yang kesepuluh, postludium, bagian penutup dari suatu karya musik besar. Yang berikut, akor, nada, dan lagu. Pengertian. Dalam dunia musik umumnya dan praktek bermain alat musik khususnya, kalian akan sering menemui akor. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah komposisi musik yang dimainkan. Bagi Anda yang sedang belajar musik, ada baiknya menyimak pembahasan ini. Semoga setelah membacanya, motivasi dan pengetahuan kamu tentang musik semakin bertambah. Akor adalah susunan nada yang terdiri dari 3 buah nada atau lebih, yang dimainkan atau dibunyikan secara bersamaan atau serempak. Dengan kata lain, akor merupakan kumpulan 3 nada atau lebih yang jika dimainkan secara bersamaan akan terdengar harmonis. Contoh alat musik yang bisa memainkan akor adalah gitar, organ atau keyboard, angklung, kolintang, dan sebagainya. Teknik membunyikan akor-akor ini tetap mengikuti aturan musik yang sudah berlaku dengan memperhatikan susunan nada-nada yang ditetapkan. Teknik penyusunan akor ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Tingkatan akor trinada atau 3 nada. Sebelumnya, kita menyusun akor trinada, perhatikan beberapa hal berikut. Penyusunan akor mayor selalu memperhatikan jarak interval. Nada adalah 1, 1, 1/2, setengah, 1, 1, 1/2. Penyusunan akor kali ini lebih memprioritaskan pada tangga nada C mayor atau natural kunci C. Teknik penyusunan akor trinada adalah nada pertama melewati satu buah nada untuk mendapat pasangan nada kedua. Selanjutnya melewati satu nada berikutnya untuk mendapat pasangan nada ketiga. Untuk lebih jelasnya, akan ditampilkan terlebih dahulu susunan tangga nada natural dengan menggunakan notasi angka dan huruf. Berikut kita mulai menyusun akor trinada yang terdiri dari 7 tingkatan. Penggolongan akor. Dalam penggunaannya, akor dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu akor pokok atau mayor dan akor tambah atau minor. Yang tergolong akor pokok atau akor mayor adalah tingkat 1 atau tonika. Tingkat 4 subdominan dan tingkat 5 dominan. Dengan menguasai 3 akor pokok atau mayor ini, kita sudah bisa menyanyikan atau mengiring sebuah lagu mayor. Yang tergolong akor tambahan atau minor adalah tingkat 2, 3, 4, dan 5. Dalam tangga nada natural akor tambahan ini disebut juga akor minor, yang dipakai sebagai variasi dalam lagu jika dianggap perlu, sehingga dalam penggunaannya akor tingkat 2 disebut juga akor D minor, akor tingkat 3 disebut juga akor E minor, akor tingkat 5 disebut juga akor A minor, dan akor tingkat 5 disebut akor B diminis atau B
DIM. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.